Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Dan kita kembali lagi menjelaskan tentang tafsir Al-Quran Al-Karim, di mana di antara faedah yang bisa diraih tatkala kita mempelajari Al-Quran, di antaranya salat kita menjadi khusyuk karena kita paham apa yang dibaca oleh imam dan apa yang kita baca. Beda orang yang sholat tapi nggak paham apa yang dia baca. Itu kurang berkesan. Kenapa? Karena dia nggak mengerti. Ketika surah tersebut berisikan doa, berisikan kisah, berisikan larangan, maka dia nggak paham. Nah, sehingga tatkala kita mempelajari tafsir Al-Quran, maka kita tahu, oh ini maksud surah tersebut, oh ini maksud ayat ini, sehingga menambah kekhusyuan kita di saat sholat. Nah, di samping itu kita juga mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari setiap ayat-ayat yang disebutkan, karena tidak ada dari firman Allah itu yang sia-sia. Semuanya mengandung hikmah. Imma kita ketahui atau kita tidak ketahui. Yang intinya Al-Quran adalah hudal linnas, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana mungkin kita bisa meraih petunjuk, arahan dan bimbingan dari Allah kalau kita tidak paham apa yang Allah paparkan, jelaskan di dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, sekarang kita sudah berada di surah At-Tin. Surah At-Tin berada di tengah-tengah antara surah Al-Insyirah dan surah Al-Alaq, di mana pada pertemuan sebelumnya telah kita paparkan bahwa surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah atau Asyarah ini audiensnya atau khitabnya itu mengarah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan, memaparkan tentang keutamaan yang Allah telah berikan kepadanya. Nah, di surah Al-Alaq nantinya Allah juga menyebutkan bahwa surah yang pertama turun itu memerintahkan kepada Rasulullah untuk rajin-rajin membaca, rajin-rajin belajar. Nah, surah At-Tin ini berada di tengah-tengah surah-surah ini, yang dia juga berisikan tentang apa? Tentang keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad dan kepada manusia secara umum. Surah At-Tin ini Pak, surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Akan tetapi nanti di dua ayat pertama itu menyebutkan tentang hal-hal yang tidak didapati di Mekah. Seperti apa Pak? Tin, zaitun dan turi Sina ini tidak ada di Mekah. Tapi adanya di daerah Syam, Suriah, Turki dan Palestina. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin." Di tiga ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 4 hal. Karena kebiasaan orang Arab Pak, tatkala ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting, diawali dengan apa? Dengan sumpah. Karena sumpah itu tujuannya adalah menekankan bahwa yang akan disampaikan adalah perkara yang penting. Kalau kita hampir-hampir nggak bersumpah kecuali apa? Mau diangkat sebagai pejabat, disumpahi dengan apa? Dengan Al-Quran.
atau mau ditangkap. Demi Allah Pak, saya enggak nyuri, enggak korupsi dan yang lainnya. Padahal sumpahnya itu dengan apa? Dengan kebohongan. Sumpah yang pertama adalah watin, dan demi atin. Para ulama tafsir berselisih pendapat tentang atin di sini. Apakah buah tin yang dimaksud, ataukah tempat tumbuhnya tin, ataukah masjid atin yang ada di Palestina? Nah, ini para ulama berselisih tentang hal ini. Nah, kalau sekiranya tin di sini yang dimaksud adalah buah, berarti buah ini banyak mengandung faedah bagi tubuh kita. Karena Allah itu kalau bersumpah dengan sesuatu, pasti sesuatu itu banyak manfaatnya bagi manusia. Di dalam sebuah riwayat hadis, Rasulullah menyebutkan bahwa buah tin ini mirip banget dengan buah yang ada di surga. Dari sisi apa Pak? Dari sisi buah tin ini mudah dipetik. Enggak, pohonnya itu enggak tinggi. Demikian juga buah-buahan yang ada di surga itu buahnya Pak, mudah dipetik. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, buah tin ini Pak, semuanya dimakan. Kalau kita makan buah tin itu, ya kulitnya, ya bijinya, semuanya Pak, dimakan. Beda dengan apa? Dengan korma atau tamar gitu. Kita makan dagingnya, bijinya kita buang. Demikian juga pisang, kita buka kulitnya, nggak dimakan kulitnya. Demikian juga kira-kira Pak, durian. Kita nggak makan kulitnya kan ya, kita buang. Isinya kita makan, bijinya pun kita buang. Jadi seluruh buah-buah yang lain kecuali buah tin ini itu dimanfaatkan semuanya Pak. Kalau selainnya ada saja yang dibuang, imah bijinya atau kulitnya atau apanya gitu. Apa kira-kira Pak yang mirip dengan buah tin yang semuanya dimakan? Hah? Anggur ada bijinya, dibuang kan? Hah? Enggak dibuang Pak bijinya itu. Nah, jadi tin juga memiliki warna yang beragam. Ada kuning, ada ungu, ada hitam, macam-macam warnanya. Apa kalau umroh atau haji gitu bisa beli di Madinah atau di Mekah dengan harga sekilo 25 real gitu, sekitar 100.000. Dan itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, ada yang mengatakan juga bahwa yang dimaksud di sini adalah tempat tumbuhnya buah tin, yaitu di daerah Syam sana. Di mana di daerah Syam sana banyak sekali nabi-nabi dari kalangan Bani Israel yang keluar di sana. Yang muncul di sana seperti Nabi Isa alaihi salam, kemudian Sulaiman dan nabi-nabi yang lainnya. Yang tidaklah nabi-nabi tersebut diutus kecuali kepada kaumnya khusus, kepada daerah tertentu saja. Demikian juga wazaitun. Kita kenal ini Pak, buah zaitun, yang mana buah ini nanti dikelola dan diambil minyaknya. Kayak seperti buah sawit lah, kan? Dimanfaatkan minyaknya. Untuk apa? Untuk tubuh dan kulit kita. Untuk apa? Untuk kulit. Jadi ada yang diminum, ada juga yang dioleskan ke kulit. Jadi istri kita, mungkin anak-anak perempuan kita, kalau mau kulitnya bagus ya rajin-rajin minum zaitun, minyak zaitun. Kalau sekiranya pakai skincare atau alat-alat kimia itu merusak karena menutup pori-pori dengan bahan kimia, merkuri dan yang lainnya. Beda dengan halnya zaitun ini. Dia bahan yang alami dan itu membuat awet
Wa turi sinin. Ini sumpah yang ketiga, turi sinin adalah bukit yang ada di Mesir sana, yang dimana Allah Subhanahu wa taala pernah mengajak Nabi Musa alaihi salam berbicara. Sehingga bukit ini disebut dengan Mubarak, diberkahi. Karena Allah langsung mengajak kalimullah yaitu Musa alaihi salam berbicara, menyampaikan wahyu kepadanya untuk memerintahkan Musa berdakwah kepada Fir'aun. Wa hadzal baladil amin. Ini sumpah yang keempat, Pak. Allah bersumpah demi negeri yang aman ini, yaitu apa? Mekah. Mekah itu disebut dengan apa? Baladul amin. Karena orang yang masuk dan orang yang ada di dalamnya itu aman. Aman dari gangguan. Karena ini sudah diyakini sejak dahulu, sejak dari Nabi Ibrahim alaihi salam terus turun. Mereka yakini bahwa ini adalah daerah haram. Tidak boleh melakukan pembantaian, pembunuhan di dalamnya. Paham, Pak? Jadi dari Masjidil Haram dan sekitarnya itu ada hududnya, ada batasannya. Kalau ke arah yang paling dekat, Pak, dari kota haram itu, batasan yang paling dekat yaitu Tan'im. Di mana tatkala Aisyah ingin umroh karena dia haid gitu ya, mengalami haid, dan setelah haid disuruh umroh oleh Rasulullah, akhirnya dia keluar ke Tan'im. Nah, Tan'im ini adalah tempat yang paling dekat dari kota Hil. Jadi kalau orang mau masuk ke kota haram, Pak, haruslah untuk melakukan umroh haruslah keluar dulu ke kota Hil atau daerah yang halal, bukan daerah haram. Nah, batasan yang lain sejauh 12 kilo, ada juga yang mengatakan 20 kilo dan yang lainnya. Kalau kita masih di dalam lingkup haram ini, maka di sana apakah kita sholat terhitung apa, Pak? 100.000 kali dibandingkan sholat di tempat yang lain. Apakah itu di Masjidil Haramnya, ataukah di masjid-masjid yang lain, ataukah di hotel, ataukah di penginapan atau apartemen, maka kita mendapatkan sama, yaitu 100.000 kali dibandingkan sholat di luar haram. Hanya saja para ulama berselisih tentang itikaf. Tentang itikaf ini. Ada yang mengatakan tetap sama juga. Karena kata mereka, Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Isra dan Mi'raj itu startnya dari rumah Ummu Hani. Sementara Allah mengatakan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Coba lihat kata mereka ini, bahwa Allah menyebut rumah Ummu Hani sebagai apa? Masjidil Haram. Padahal yang benar, Pak, Rasulullah itu startnya itu dari Masjidil Haram. Memang benar Rasulullah itu tidurnya di rumah Ummu Hani. Tapi ketika mau Isra itu bangun kemudian pergi ke Masjidil Haram. Sehingga kalau mau mendapatkan itikaf yang pahalanya besar, maka itikaf di dalam Masjidil Haram. Adapun di sekitarnya kalau kita ada musola gitu, biasanya ada musola hotel, maka tidak dianjurkan untuk itikaf di sana. Karena itikaf itu terikat dengan apa? Dengan masjid. Wa antum akifuna fil masajid. Nah, jadi orang yang masuk dan orang yang ada di dalam semua merasa aman. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan Mekah ini negeri yang aman. Allah sebutkan hal itu di surah Quraisy.
li ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Di sini Allah mengatakan amanahum min khauf. Allah yang menjadikan penduduk Mekah itu aman. Dari apa? Dari rasa takut. Ini dari sisi orang-orangnya, Pak. Dari sisi makanannya juga iya. Aman. Meskipun di sana tidak ada pohon yang tumbuh-tumbuh gitu untuk mengeluarkan buah-buahan, akan tetapi orang berdatangan membawa berdagang ke kota haram. Sehingga kita dapati buah-buahan di sana dengan berbagai macam jenisnya. Padahal tidak tumbuh dan muncul di kota haram. Ya apelnya macam-macam buahnya. Ternyata didatangkan dari Yaman, dari Mesir, dari luar negeri, dari berbagai macam negeri. Bahkan nanas pun kita dapati dengan harga yang mahal sekali. Sampai 100 real nanas satu biji. Nah, ternyata didatangkan dari Thailand, dari Filipina, dari Indonesia. Ada saja. Nah, karena memang itu adalah doa Ibrahim alaihi salam agar agar Allah menjadikan jiwa-jiwa manusia itu tahwi ilaih, condong kepadanya, rindu untuk senantiasa datang ke haram untuk beribadah di sana. Lihat Allah Subhanahu wa taala tatkala Abraha ingin menyerang dengan pasukan bergajahnya, maka Allah Subhanahu wa taala musnahkan, binasakan mereka agar penduduk Mekah itu merasa aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini materi sumpahnya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diciptakan oleh ibu kita atau bapak kita. Ibu dan bapak kita adalah sebab sehingga kita ada di muka bumi ini. Boleh jadi sebab itu ada, tapi yang disebabkan tidak ada juga, atau ada juga. Karena Adam alaihi salam ada tanpa ayah dan tanpa ibu. Kemudian Isa alaihi salam ada dengan ibunya Maryam, dengan sebab ibunya, tapi tanpa tanpa ayah. Allah Subhanahu wa taala mampu menghadirkan manusia meskipun tidak ada ayah dan ibunya. Karena dialah yang menciptakan kita semua. Tapi ingat Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Coba kita perhatikan telinga kita, hidung kita, mata kita, tangan kita. Enggak ada yang istilahnya panjang sebelah. Lubang hidung kita enggak ada yang menghadap ke atas. Ya kan? Kemudian gigi kita juga diatur tumbuhnya. Kalau sekiranya gigi kita tumbuhnya itu kayak rambut, Pak, maka banyak salon-salon gigi nantinya kan. Untuk memangkas gigi kita setiap bulan harus dipangkas. Tapi semua diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Karena Allah adalah Al-Musawwir, Maha pembentuk pembentuk rupa. Tatkala ada seorang raja berkata kepada istrinya, kalau dia membawa istrinya ini di tengah malam bulan purnama, kemudian berkata, kalau kamu tidak lebih indah daripada rembulan malam ini, maka saya akan ceraikan kamu. Ucapannya ini apakah jatuh talak atau enggak? Bingung dia.
Karena dia sayang dengan istrinya yang cantik ini. Akhirnya dia kumpulkan ulama-ulama yang ada di negerinya. Kemudian ada satu anak kecil murid dari Abu Hanifah ikut juga. Seluruh ulama-ulama yang lain mengatakan ini sudah jatuh talak. Tapi anak kecil ini mengatakan belum. Ini ucapan raja ini belum jatuh talak. Kenapa? Karena Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa manusia itu lebih indah dibandingkan rembulan, dibandingkan makhluk yang lain. Nah, apa kaitannya Pak ayat 4 ini dengan ayat-ayat sebelumnya? Kaitannya itu bahwa tubuh manusia ingin tegak, ingin tetap indah, maka rajin-rajinlah makan buah zaitun, rajin-rajinlah minum minyak zaitun, dan makan buah tin. Paham? Agar tubuh Anda tetap sehat, tetap bagus. Karena ini kaitannya Pak. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan ke asfala safilin. Para ulama tafsir berselisih pendapat tentang asfala safilin ini. Apa maknanya? Apakah ini neraka ataukah ini pikun? Masa pikun. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 70, Allahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila ardhil umri likai la ya'lama ba'da ilmi syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang menciptakan kalian, kemudian mematikan kalian. Di antara kalian, kata Allah, ada yang dibuat pikun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Tujuannya agar dia tidak mengetahui sesuatu yang sebelumnya dia ketahui. Ini tujuan Allah menjadikan orang itu pikun, Pak. Paham? Coba, kalau ada teman kita atau keluarga kita, orang tua kita pikun, maka dia tidak kenal lagi dengan kita kan, Pak? Dia tidak ingat lagi, kamu teman lama saya kan? Gak ingat lagi dia. Paham? Lupa semua apa yang pernah dia lakukan, pernah dia kenal, pernah ini. Karena itu tujuan utama Allah menjadikan sebagian manusia itu apa Pak? Pikun. Maka kalau ada orang yang seperti ini sudah pikun, maka takalifus syariah murtafi'ah. Pembebanan syariat itu tidak ada lagi. Dia tidak wajib sholat, puasa, tidak ada lagi kewajiban syariat. Kenapa? Karena akalnya sudah tidak layak untuk menjalankan syariat. Paham? Karena dihukumi sama dengan orang gila atau orang yang tidak sadar. Ini makna yang pertama, Pak. Ada juga yang menafsirkan bahwa asfala safilin di sini adalah neraka jahanam. Ada di antara manusia yang dikembalikan oleh Allah kepada neraka jahanam. Karena Allah menyebutkan secara umum, khalaqonal insan. Manusia itu kan ada yang kafir, ada yang mukmin. Allahu khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mukmin. Dialah yang menciptakan kalian, di antara kalian ada yang beriman, ada pula yang kafir. Nah, apapun makna yang ditafsirkan oleh mufassirin dalam ayat ini, apakah itu neraka ataukah pikun, Allah memberikan pengecualian Pak di ayat setelahnya. Dan ini merupakan kabar gembira bagi mereka yang saat ini sedang pikun. Apa itu? Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh sebelum dia pikun, maka baginya lah pahala yang tidak putus-putus. Meskipun dia tidak sholat, tidak puasa, tidak lagi melakukan aktivitas ibadah, tapi pahala tetap mengalir. Kenapa? Karena dia punya kebiasaan sebelum
masa pikunnya tiba. Karena Rasulullah pernah menyebutkan dalam sebuah hadis juga, apabila ada seorang hamba Pak sedang safar atau sedang sakit, maka Allah tetap menulis baginya pahala sebagaimana kebiasaan dia di saat dia mukim ataukah dia sehat. Kalau kita punya kebiasaan ibadah, kita nggak bisa kerjakan karena safar atau sakit, maka Allah tetap mencatat sebagai pahala. Jadi ini keutamaan bagi mereka yang semasa hidupnya rajin melakukan amalan ketaatan, tiba-tiba dia diuji dengan apa Pak? Pikun. Maka tetaplah dia bergembira, tetaplah dia senang. Kira-kira Pak, kalau orang pikun itu masih bisa diajak bicara nggak? Masih bisa ya, masih bisa diajak tukar pikiran. Cuma dia nggak ingat apa yang dulu dia lakukan ya. Nah, maka kita sampaikan aja ayat ini kepadanya, Pak, meskipun Bapak sudah seperti ini keadaannya, Bapak ada kabar gembira dari Allah. Yaitu Bapak tetap mendapatkan pahala terus menerus. Ini kalau sebelumnya dia rajin. Kalau sebelumnya dia itu tua-tua keladi, makin tua makin jadi, terus belum sempat sholat, belum sempat bertobat, pikun dia selesai. Dia nggak ada dapat keutamaan ayat ini. Ini bagi mereka yang Pak? Yang mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Kata Rasulullah, khairukum mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang bertambah umurnya, makin tua umurnya, tapi makin bagus amalannya. Karena kalau sudah tua itu Pak, banyak sekali aktivitas yang nggak bisa dijalankan. Karena dari sisi kesehatan, dari sisi yang lain banyak sekali keterbatasan. Tidak sebagaimana waktu kita muda. Akan tetapi di saat dia, masya Allah, jantungnya kurang normal, banyak aktivitas yang ini nggak bisa dia lakukan, tapi dia tetap berusaha beribadah. Maka kata Allah, falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka lah pahala yang tidak ada putus-putusnya. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala mengikat ganjaran ini dengan apa? Dengan iman dan amal. Iman dan amal. Apa maknanya ini Pak? Iman itu harus berbuah amalan, amalan itu harus dilandasi oleh iman. Karena tiada artinya amalan tanpa iman. Atau sebaliknya, tidak ada artinya juga iman yang tidak berbuah amalan. Karena iman menurut ahlu sunnah wal jamaah adalah qaulun wa amal. Qaulun wa amal. Bukan hanya sekedar pembenaran dalam hati, tapi harus direalisasikan dengan amalan dan perbuatan. Barulah keimanan itu dianggap. Jika dua hal ini berjalan terus-menerus Pak, dalam kehidupan kita, iman dan amal, maka inilah yang membuat kita bahagia. Kebahagiaan yang hakiki akan kita raih Pak. Kalau mau ditanyakan kepada bapak-bapak ya, apa kira-kira yang dicari oleh seluruh manusia? Apakah itu muslimnya, mukminnya, kafirnya, pelaku maksiatnya, orang yang rajin kerja, orang yang nggak rajin kerja? Apa kira-kira yang dicari oleh seluruh manusia? Ternyata Pak, yang dicari oleh seluruh manusia itu hanya satu hal. Apa itu? Tidak bersedih, tidak hidup dengan kesedihan. Bapak bekerja agar Bapak tidak bersedih kalau sekiranya anak minta susu nggak ada yang bisa dibelikan, istri minta baju daster nggak ada yang bisa dibelikan. Akhirnya Bapak Bapak kerja
untuk menepis apa? Menepis kesedihan ini. Ada yang bekerja, ada yang begini, ada yang berusaha. Semua yang dilakukan oleh manusia itu tujuannya mengarah kepada satu hal, agar tidak hidup dalam kesedihan dan tidak hidup dalam rasa kebimbangan dan ketakutan. Tapi ternyata Pak, seluruh jalan-jalan yang ditempuh itu untuk meraih dua hal ini semuanya terputus kecuali jalan iman dan takwa. Kecuali jalan apa? Jalan iman dan takwa. Allah sebutkan hal itu di surah Yunus ayat 62 sampai 63. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih bagi mereka. Karena ternyata Pak, dua hal ini yang akan menghalangi orang itu bahagia. Bapak tidak pernah bahagia kalau dua hal ini ada pada diri Bapak. Rasa sedih dan rasa takut. Meskipun Bapak punya kekayaan, punya kedudukan, rumah yang mewah, istri yang cantik, Bapak akan tidak pernah bahagia kalau dua hal ini ada. Rasa takut dan rasa sedih. Punya istri cantik di rumah, baru mau keluar kepikiran nanti selingkuh, nanti datang, ini macam-macam. Rasa takut akan menghinggapi. Kapan kira-kira dua hal ini bisa ditepis? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jika kita punya iman dan takwa. Gambarannya seperti ini, Pak. Kita praktekkan dulu. Kala kita naik pesawat, ya kan? Di atas pesawat itu ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang miskin juga, yang mampu beli tiket untuk melakukan perjalanan, kan? Di tengah jalan pesawat ini goyang dengan sebab badai, petir dan yang lainnya. Yang membuat pramugari pucat. Yang membuat pilot harus mengabarkan bahwa banyak-banyak istighfar, Pak. Kayaknya pesawat akan tidak selamat. Akan jatuh. Karena ada kerusakan dan yang lainnya. Pramugari pucat. Pilot mengabarkan kabar yang tidak menyenangkan. Kira-kira bagaimana kondisi penumpang yang ada di atas pesawat itu, Pak? Ketakutan dan sedih. Siapa di antara mereka yang tidak takut dan tidak sedih? Hanya orang yang beriman. Hanya orang yang beriman. Yang dia akan mengatakan, mau pesawat ini jatuh, mau pesawat ini hancur kah, saya tetap mati syahid, saya tetap mendapatkan pahala. Saya dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Mau pesawat ini nanti selamatkah mendaratnya, saya enggak urus. Karena saya ada Allah yang mengatur. Apapun yang terjadi itu adalah pilihan Allah yang terbaik. Kalau sekiranya musibah, maka musibah itu berbuah kebaikan, berbuah pahala, mengangkat derajat saya, bukti Allah cinta kepada saya. Coba lihat, Pak. Hanya orang yang beriman dalam kondisi genting, segenting apapun, dia tetap bahagia. Karena keimanannya menepis. Karena keimanannya tadi menepis rasa takut dan rasa kesedihan. Nah, ini satu praktek. Praktek yang lain. Ada orang kaya tinggal di rumah 20 M. Di sampingnya ada lagi rumah reok gitu yang beratapkan daun pisang atau apalah, rumah. Sama-sama kondisinya tinggal di dalam sebuah ruangan. Tiba-tiba, Pak, datang gempa bumi berskala tinggi 15 atau gitu dalam waktu yang lama, 20 menit. Kira-kira rumah ini akan goyang kan ya? Apakah hancur atau enggak? Kira-kira, Pak, siapa yang akan berbahagia dengan kondisi seperti ini? Kira-kira siapa, Pak? Si miskin kah atau si kaya kah?
Kalau kondisinya seperti ini, ada gempa bumi berskala 15 gitu, kemudian dalam waktu tempo 20 menit menggoncang habis-habisan. Kira-kira siapa yang berbahagia? Si miskin kah, si kaya kah? Berbahagia dengan kondisi ini? Wah, nggak ada yang bahagia Ustaz, semuanya panik ini. Semuanya takut, semuanya sedih, nggak ada tempat tinggal lagi. Istri mungkin bisa meninggal, anak-anak dan yang lainnya. Maka tidak kembali kepada si miskin dan tidak pula kepada si kaya, tapi kembali kepada keimanan. Kalau sekiranya si miskin ini beriman, maka dia tetap tetap bahagia, tetap senang meskipun rumahnya hancur, meskipun semua tiada, karena dia tahu ini adalah musibah. Keimanannya yang membuat dia tetap tetap tegar, tetap tenang dengan kondisi segenting apapun itu. Paham Pak? Jadi jika dua hal ini kita bawa terus dalam kehidupan kita, maka kita akan berbahagia terus menerus. Karena ini adalah sebab kebahagiaan yang hakiki. Bukan dengan harta, bukan dengan kedudukan, rumah yang mewah dan yang lainnya. Jangan pernah mencari kebahagiaan itu dari luaran, tapi carilah kebahagiaan itu dari apa? Dari dalaman, yaitu dengan apa? Dengan iman dan takwa. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Kenapakah mereka mendustakan agama, mendustakan hari kebangkitan? Padahal sudah jelas Allah memaparkan di ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Kenapa mereka masih tetap mendustakan? Jawabannya Pak, karena mereka berdalil berlandaskan dengan akal mereka. Inilah yang membuat mereka tetap seperti itu. Ingkar kepada hari kebangkitan, tidak percaya dengan hari kiamat, tidak percaya dengan Nabi Muhammad, tidak percaya dengan Al-Quran, karena dasarnya adalah akal. Kemudian Allah menutup surah ini dengan firman-Nya, Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu sebaik-baik seadil-adil hakim? Maka jawabannya bala, benar. Allah adalah sebaik-baik hakim. Jadi hakim ini nama Allah Subhanahu wa taala, Pak. Yang dia terkandung dua sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Dzul Hukmi Al-Kamil, pemilik hukum yang sempurna. Yang dimana kalau Allah memutuskan sebuah hukum, maka tidak ada yang bisa mengelak darinya. Paham? Siapapun dia, apakah dia orang yang paling sangar, paling banyak pasukannya, paling banyak uangnya, ketika Allah memutuskan orang ini meninggal hari ini, dia tidak bisa menolak sedikit pun. Ketika Allah memutuskan bahwa calon presiden ini meninggal dunia, selesai. Nggak ada yang bisa mengelak. Nggak ada yang bisa, meskipun dia panggil dokter yang paling ahli untuk menahan, nggak ada. Karena ini adalah keputusan yang tidak bisa ditolak. Beda kalau hakim-hakim yang ada di dunia. Kalau dia memutuskan suatu perkara, masih ada banding, masih ada ini, masih bisa di tingkat yang lain. Paham? Tapi kalau Allah sudah memberikan keputusan, selesai. Tidak ada yang bisa menolak. Ini makna yang pertama dari nama Allah Al-Hakim, yaitu pemilik hukum yang sempurna. Makna yang kedua adalah Dzul Hikmah, pemilik hikmah yang sempurna. Apa itu hikmah, Pak? Hikmah itu adalah wadu'u syai' fi makanihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya apa? Hikmah. Jadi segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu mengandung hikmah yang kita bisa cerna atau kita tidak bisa cerna. Contoh, Pak, di lingkungan kita ada yang baik, ada yang buruk, ya kan?
Ada yang jahat, ada yang baik. Yang jahat ini pun itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah takdir Allah. Kalau kita lihat, oh ini kan buruk ya, tapi ternyata Pak, di balik perbuatan buruknya dia itu terkandung hikmah yang banyak. Minimalnya Allah ingin dikenal dengan apa? Al-Ghaffar At-Tawwab, Maha Pengampun dia dan Maha Menerima Taubat. Kalau nggak ada yang berbuat jahat, nggak ada yang berbuat maksiat, kira-kira Allah kapan dikenal dengan Al-Ghaffarnya? Karena nggak ada yang berdosa Pak, nggak ada yang minta ampun kan, semuanya baik-baik aja. Allah nggak dikenal dengan At-Tawwabnya, Maha Penerima Taubat. Nggak ada yang bertobat kok. Ini minimalnya. Belum lagi ini kesempatan bagi kita untuk meraih pahala dengan cara apa? Memberikan nasihat, memohonkan ampun untuknya. Memberikan nasihat ini adalah amal yang berbuah pahala. Jadi seluruh perbuatan Allah itu mengandung hikmah. Tak kala Bapak termasuk orang yang diuji terus oleh Allah. Kok saya aja ya di blok ini atau di perumahan ini anak aja yang ini, istri meninggal, kemudian bapak ditabrak motor, anak dicuri, saya di PHK kok. Maka jangan kenapa ya, Pak. Tapi yakinlah bahwa takdir Allah, pilihan Allah kepada bapak ini adalah pilihan yang terbaik, takdir yang paling baik. Kalau bapak bertanya-tanya terus kenapa ya, maka itu akan mengantarkan Anda untuk apa? Ingkarul qadar, mengingkari ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah bahwa Allah adalah sebaik-baik dan sebijak-bijak dalam menentukan keputusan. Ada kebiasaan orang awam ketika mendengar ayat ini dibaca gitu, atau surah ini ditutup, maka mereka berkata, bala wa ana minasyahidin. Pernah dengar Pak? Bala wa ana minasyahidin. Maka ini tidak dibenarkan, karena hadis yang datang tentang hal ini adalah dhaif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ketika suami lagi marah dan sering menyuruh dengan laki-laki lain, apakah sudah jatuh talak Ustaz? Mohon pencerahannya. Pertanyaannya di sini, suami marah, lantas mengatakan pergi saja kamu sama tetanggaku, atau pergi saja sama pembantu laki-lakiku. Maka ini ucapan yang talak tidak sharih, tidak jelas. Ini butuh kepada niat si pengucap atau suami dalam hal ini. Kalau dia meniatkan itu adalah talak, baru ini apa? Jatuh talak. Apa? Sebagaimana kalau ada suami marah, terus dia berkata, pulang kamu ke orang tuamu, atau bahasa Bugisnya, disuko, kau balanambokmu, pulang kau ke rumah bapakmu. Maka ini kembali kepada si suami tadi niatnya. Kalau dia niatnya mentalak, maka jatuh talak. Paham? Tapi kalau dia nggak niatkan talak, maka nggak jatuh talak. Karena ini adalah talak yang ghairu sharih, tidak jelas. Kalau dia bilang, aku ceraikan kamu, jelaskan Pak ya. Atau dengan bahasa Arabnya, tolak tuki, aku ceraikan kamu, selesai, jatuh talak. Meskipun belum sampai ke pengadilan, pokoknya jatuh talak secara syar'i dan berlaku masa iddah. Yang seperti itu mahat yang ini silakan ditanyakan kepada suaminya, bang, ucapan ini apakah ini talak? Oh ya, saya memang mentalak kamu, selesai berarti. Nah, ada yang lain Pak mau ditanyakan?
Kalau itu diucapkan tapi dalam hati, maka ini tidak dianggap. Karena ahlu sunnah tidak menganggap kalamun nafas. Ucapan dalam jiwa itu enggak dianggap. Kalau kita menokok-nokok dalam sholat gitu ya, marah-marah, menggibahi orang, tapi dalam sholat nih Pak, maka sholat kita sah. Karena pembicaraan dalam jiwa itu enggak dianggap. Kalau itu dianggap, maka sholat kita batal kan? Karena orang yang sholat enggak boleh berbicara selain zikir dan qiraatul Quran. Nah, yang lain Pak. Kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.